sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, di mana Anda pun berada. Salam jumpa kembali bersama saya Hari Sutanto, dan selamat malam buat Anda dimanapun. Semoga Anda selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu penuh berkah. Amin. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini kita berjumpa kembali dalam satu sesi yang berikut ini pada tanggal 14 November. Ya. Setiap hari Senin kita mengundang tokoh-tokoh untuk bisa menginspirasi, untuk berbagi, mendapatkan insight, motivasi untuk kita membangun kehidupan kita. Dan hari ini kita kedatangan satu orang yang sangat saya kenal sudah lama nih, dari semenjak saya masih sekolah SMA gitu ya, sampai ini ya, tiba-tiba sekarang bertemu dalam virtual gitu ya. Beliau ini memang saya tahu sangat humble ya, orang yang sangat baik sekali gitu ya, dan selalu memang dari waktu saya masih muda aja saya tahu beliau ini sangat seorang pejuang yang baik sekali gitu ya. Baik, saya kenalkan dulu ya. Beliau ini sekarang ini aktif di organisasi pengurus daerah Ikatan Dokter Indonesia daerah Banten ya. Tahun 2024 sampai 29. Kemudian pengurus pusat Himpunan Dokter Kesehatan Kerja dari 2019 sampai 24 juga. Kemudian pengurus Majelis Medis Buddhis Indonesia juga. Kemudian pendiri Dewan Pengurus Gerakan Pembumian Pancasila. Kemudian juga beliau adalah seorang wakil ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 Masyarakat Buddhis Banten. Beliau juga wakil ketua pengurus Majelis Agama Buddha Theravada Magabudi Indonesia Provinsi Banten. Dan pengalaman kerja beliau ini sangat banyak ya. Hari ini masih beliau sebagai dokter perusahaan di PT Asahi Mas Chemical. Kemudian dokter perusahaan juga di PT BP Petrochemical Indonesia atau PT Ineos Aromatic Indonesia. Yang sekarang aja nih ya, beliau juga sebagai dokter perusahaan PT Unggul Indah Cahaya, juga dokter perusahaan di PT Cabot Indonesia, kemudian di PT Trinseo Materials Indonesia, kemudian di PT Fopak, kemudian di PT Terios. Wah, banyak sekali ternyata jabatan beliau ini sebagai dokter perusahaan ya. Dan terakhir sebagai dosen di Universitas Kristen Krisda Wacana. Oke, nah pendidikan beliau ini medical doctor di Universitas Atmajaya, kemudian sebagai magister administrasi rumah sakit di Universitas Indonesia, kemudian mendapatkan sertifikat dokter kesehatan kerja, dan magister kedokteran kerja di Universitas Indonesia. Dan prestasinya yang luar biasa ini, sahabat-sahabat. Beliau adalah seorang dokter teladan. Wah, dari Kabupaten Serang ini ya. Kabupaten Serang, kemudian inisiator indikator kesehatan kerja, juga adalah konsultan senior pada lokakarya pengembangan pedoman ASEAN tentang konseling HIV di Sekretariat ASEAN. Dan yang luar biasa adalah beliau salah satu dari 100 tokoh K3 Keselamatan Kesehatan Kerja Nasional yang di organisasi World Safety Organization Indonesia. Baik, saya kenalkan tamu kita hari ini malam Dr. Erdi Krishna Sati. Oke, selamat malam Pak Edi. Malam Hari, selamat malam semua sahabat Gema Kebijaksanaan. Senang bisa kita bertemu di online hari ini. Semoga bisa membawa manfaat buat kita semua. Ya, pastinya itu kan. Kita mau belajar banyak ini sama Dr. Erdi ini ya, yang sudah membuktikan perjalanan hidup sampai begitu banyak prestasi, dan kemudian sampai begitu banyak juga saya lihat saat ini sebagai dokter perusahaan ya, Pak Erdi ya. Ya, kelihatannya kesibukannya setiap hari banyak sekali nih, Pak Erdi. Iya, mungkin kalau anak sekarang dibilang hiperaktif kali ya. Tapi untuk hiperaktifnya semua positif ya. Gitu nah, mungkin. Itulah. Nggak bisa diam, Har. Nggak bisa diam ya. Nah, itulah makanya yang luar biasa dari Pak Erdi ini, meskipun sudah begitu aktif ya, di sana-sini banyak jabatannya, masih mau meluangkan waktu untuk kita semua ini ya. Jadi ini kita sangat berterima kasih atas waktunya ini Pak Erdi. Nah, baik Pak Erdi, kita mungkin mau bincang-bincang supaya kita dapat pelajaran yang berharga dari pengalaman hidup Pak Erdi sendiri ya. Mungkin boleh cerita sedikit dulu, mungkin dari cerita Pak Erdi waktu masa kecilnya gimana sih Pak Erdi?
apakah pendatang dari luar kota atau emang ada besar di Jakarta? Terus kira-kira dulu mimpinya apa gitu? Kok bisa akhirnya milih di kedokteran gitu kira-kira? Nah, mungkin kita mau kenal lebih jauh nih, Pak Erdi. Silakan, Pak Erdi. Oke, saya eh, orang Betawi ya, lahir di Jakarta, Oh, besar di di Jakarta. Oke. Tinggalnya di kampung Jawa di Kerajinan. Eh, saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara, laki-laki semua. Jadi, Oke. dan saya sebetulnya waktu masih kecil itu agak pemalu ya, tapi Hmm. sekarang jadi malu-maluin gitu ya. Kira-kira kayak gitu tuh. Oh, Dan sejak kecil gak ada cita-cita sama sekali mau jadi dokter. oke. Mungkin kalau Hari masih ingat, ya saya waktu SMA di Negeri 2 itu punya satu grup diskotik ya, Oh iya. yang namanya Markodus. Mungkin masih Oh. ingat ya. Nah, kalau buat ini merefresh nih buat teman-teman yang masih muda angkatan sekarang. Kalau dulu diskotik itu keliling. Setiap malam minggu kita buka gelar speaker ya di rumah orang yang ulang tahun, pindah-pindah gitu ya. Nah, kita berempat ini waktu itu sedikit-sedikit mulai untuk membuka speaker kita, makin lama makin banyak, makin bertambah, dan anggota juga makin bertambah. Nah, Hmm. karena saya pegangnya waktu itu lighting nih, di bagian lighting, jadi cita-cita saya mau jadi insinyur elektro. Nah, saya Oh. coba daftar, elektro kan paling bagus Trisakti waktu zaman saya ya, sama UI. Jadi saya daftar kedua itu gak dapat tuh. Terus papa Oh. saya bilang, udahlah, coba sih kamu ke kedokteran gitu, di Atma Jaya gitu. Saya nggak mau masuk kedokteran. Jadi waktu masuk papa saya sudah daftar, saya nggak mau, udahlah coba aja siapa tahu dapat gitu. Kalau nggak dapat ya nggak apa-apa. Malah dapat gitu. Padahal sengaja supaya nggak dapat gitu ya. Seperti itu. Jadi memang semua orang kayaknya sudah punya karmanya ya, kita nggak bisa nolak gitu. Tinggal ya ngikutin aja, tapi kita harus berusaha mau selalu yang terbaik gitu. Ya udah keterima, ya udah kita berjuang di situ, dan semua akan jalan sendiri mengalir, dan kita mengikutinya aja. Kira-kira Hmm. begitu. Oke, baik. Wah, luar biasa gitu ya. Dari yang tidak minat, biasa orang kan begini, Pak Erdi. Orang kalau nggak minat, nggak seneng gitu kan, nggak bisa menyelesaikan karena nggak ada passionnya di situ kan. Nah, ini Hmm. kalau Pak Erdi ini bisa sampai lulus, bahkan sampai lanjutin gitu. Nah, mungkin pertanyaannya adalah gimana tuh cara Pak Erdi bisa membangun sampai akhirnya sampai di tahap sekarang ini tuh. Kira-kira gimana tuh Pak Erdi? Hmm. Kedokteran tuh paling enak. Semua Oh, hobi kita bisa dari situ gitu. Kalau misalnya mau hobinya fotografi, kita bisa masuk ke radiologi gitu kan ya. Kalau hobinya teropong-teropong, kita bisa masuk ke jantung, ke ke bagian pencernaan gitu ya. Nah, saya kebetulan hobi saya kan organisasi manajemen. Mungkin Hari oh, tahu dari masih SMA ya, aktif di Pemuda Budi dan sebagainya. Jadi itu ke bawah lagi itu jadinya. Ya udah saya ambil yang manajemen akhirnya ke arah magister kedokteran kerja ya. Nah, saya juga punya 2 gelar, satu lagi magister administrasi rumah sakit. Nah, itu juga sebetulnya bukan cita-cita juga mau ngambil magister rumah sakit. Nah, tapi waktu itu ada mau bikin rumah sakit, dan saya diajak disuruh jadi direktur, disuruh sekolah gitu. Tapi ya tadi garis tangan tuh nggak bisa kita tentuin sendiri gitu. Ya, walaupun kita sudah berusaha, ternyata gagal, dan malesnya tetap ada. Dan akhirnya saya sekolah lagi, ambil ke magister kedokteran kerja. Tapi yang paling penting sih menurut saya, kalau kerja itu cintailah kerjaan itu gitu. Kalau kita cintai itu akan jadi mudah gitu. Tapi kalau kita tadi nggak suka, paksain, cuma gitu. Cari aja apa yang kita bisa suka di situ, dan kembangkan aja apa yang kita bisa suka gitu. ya. Gitu. Oke. Oh, oke. Jadi pesannya Pak Herdi, jadi kita harus mencintai gitu ya, menyukai apa yang kita kerjakan gitu ya. Hmm. Jadi kalau Oke. kita cintai, kita nggak jadi berat jadinya. Kita bisa Hmm. enjoy di situ. Tadi karena Hari bilang, kok bisa pegang 7 gitu. Tadinya 9 hal. Jadi karena Oh, usia juga saya lepasin 2. Orang bilang, apa nggak repot gitu. Sebetulnya satu perusahaan sama pegang 7 perusahaan sama aja gitu. Karena kalau kita kan, kalau di perusahaan itu, saya sebagai dokter perusahaan, itu kerjanya nggak ngobatin orang. Jadi oke. saya mencegah orang jangan sampai sakit malah. Jadi kalau ini saya musuhnya dokter-dokter. Kalau saya nanti bantu pasien karyawan saya, dokter nggak punya pasien gitu. Itu baru keberhasilan saya gitu. Jadi Oh, kerjanya ngomong gitu, training orang, motivasi orang supaya mereka misalnya mau pakai masker ya susah kan gitu.
Nah, kalau kamu nggak pakai gimana akibatnya gitu? Itu sama, mereka tuh ngeyel gitu, sama seperti kita, kalau anak-anak zaman dulu kan, anak kayak angkatan saya, kalau orang tua bilang apa nurut gitu. Tapi ini enggak nih gitu. Jadi harus dijelaskan kenapa mereka harus pakai gitu. Kalau nggak dipakai apa akibatnya? Nah, misalnya yang paling sering itu yang nggak dipakai itu alat untuk bantu pendengar, apa, melindungi pendengaran. Kita bilang uh, Iya. apa, lupa namanya. Terus Oh, kita pakai itu, nah itu banyak yang nggak pakai. Kalau ada orang safety baru pakai, ada dokter baru pakai. Terus saya bilang, itu kalau kupingnya rusak, nanti nggak ada yang jual tuh kuping, saya bilang. Ya, kalau pendengar tuh nggak ada yang jual. Jadi kalau rusak yang rugi kamu sendiri. Jadi kamu mau pakai boleh, nggak pakai nggak apa-apa. Yang rusak kuping kamu, tapi kasihan kamu gitu. Akhirnya mereka baru mau nurut tuh. Nah, keberhasilannya apa? Kalau kita pakai alat pelindung diri, kalau sampai karyawan kita bisa menolak kerjaan, kalau alat pelindung diri itu nggak ada, berarti kita berhasil. Tapi kalau dia masih nyuri-nyuri, pakai kalau nggak ada kita, berarti kita masih belum berhasil itu. Nah, kira-kira oh, gitu. oke. Jadi Nah, kerjaannya memang tiap hari ya ngomong gitu, penyuluhan, motivasi orang, dan rapat-rapat sama manajemen untuk bikin program gitu. Itu seperti itu. Jadi sama sekali boleh dibilang ketemu pasien itu hanya untuk yang penting-penting aja gitu. Jadi fokusnya adalah ke preventif dan promotif. oh, oke. Jadi sebagai dokter perusahaan itu bukannya menangani kesehatan karyawan di perusahaan ya? Bukan ya, Pak Nah, Dokter, Pak Edi. karyawan dan keluarganya, tapi jangan sampai mereka sakit. Jadi kalau Oh, bayangan zaman dulu kan dokter perusahaan tuh kerjanya duduk di klinik nungguin pasien batuk, pilek gitu ya. Nah, ya. batuk, pilek, paling apa lagi? Diare, sakit mah, itu penyakit-penyakit di yang datang ke klinik kayak gitu tuh. Nah, Oke. tapi saya punya pandangan kalau kita semua melakukan seperti itu semua dokter bisa kan? Pasti semua dokter pas lulus pasti bisa ngobatin diare, batuk, pilek, atau pasti bisa. Tapi dokter yang bisa memberikan preventif, promotif, ngomong, motivasi orang, itu jarang gitu. Nah, makanya kenapa saya bukannya sombong juga ya, saya di 7 perusahaan itu nggak pernah ngelamar. Itu Hmm. tujuh-tujuhnya dilamar. Karena mereka lihat, oh, bagus ya gini, bagus ya gitu. Nah, itu seperti itu. Dan saya mulai membangun itu sejak tahun 91. Jadi Oh, lumayan ya, udah 30 tahun lebih. ya, ya. 30, 30 tahun lebih. 32, 31 tahun jadi dokter perusahaan. Oke, oke. Udah segitu lama ya, Pak Edi ya. Wah, luar biasa. Nah, oke Pak Edi, gimana supaya Pak Edi bisa sampai akhirnya tadi kalau cerita bisa sampai 9 posisi di dalam perusahaan menangani gitu ya, sampai begitu banyak perusahaan yang apa yang Pak Edi lakukan di dalam mungkin pekerjaan yang dilakukan atau mungkin hal-hal yang dilakukan gitu loh Pak. Tadi kembali lagi, bukan cita-cita saya juga mau jadi dokter perusahaan. Hmm, Jadi semua di luar rencana, ya. Nah, itu saya pertama kali datang ke kota Serang itu dulu masih Kabupaten Cilegon, itu masih masuk Serang. Itu saya ditempatkan di Puskesmas Ciomas namanya. Ciomasnya bukan Ciomas Bogor ya, Ciomas di Banten, di kaki Gunung Karang. Gitu. Itu hmm, boleh dibilang daerah yang terpencil karena di sana waktu saya datang nggak ada listrik, nggak ada tanahnya, masih tanah merah, nggak ada aspal dan sebagainya. Jadi taruh di sana, wah semua udah bilang, wah gawat nih katanya. Itu kok ditaruh di tempat yang paling gawat gitu ya. Tapi ya kita nikmatin aja. Tadi saya bilang nikmatin aja gitu ya, bagaimana di sana gitu. Dan kalau hari tahu gaji pertama saya tuh 80.000, delapan oh, puluh ribu, tapi saya terima 80%, jadi cuma 64.000. Jadi oh dapat 64.000 zaman itu gede gede kali ya, enggak. Supir bapak saya 200.000 gajinya. Jadi saya gaji lebih kecil dari supir bapak saya. Jadi bapak saya sampai, aduh nyesel juga ya punya anak dokter gajinya lebih kecil dari supirnya katanya gitu ya. Ditaruh di situ di sana ya. Nah, bagaimana kita survive di sana bisa hidup gitu. Ya tadi nikmatin aja di sana gitu. Apa sih yang ada di sana, kita harus menggali potensi di sana. Ternyata di sana kelapanya banyak kan. Banyak kelapa, jadi saya, tapi kalau saya ninggalin kerjaan jadi puskesmas kan susah. Nah, saya cari-cari kolaborasi, ada Pak Guru gitu. Nah, Pak Guru ini kalau sore kan dia udah nggak ngajar. Nah, malam dia nganggur, dia kan nggak kemana-mana. Nah, saya kerjasama sama dia. Dia bawa kelapa itu, ya dikumpulin ke satu truk, saya modalin, lalu dibawa ke Jakarta. Dibawa ke Jakarta, dijual, habis tuh pasti karena udah ada penampungannya. Nah, jadi seminggu sekali tuh. Lumayan tuh. Bisa dapat kira-kira sekali jalan tuh 30.000. Setengah bulan gaji tuh kira-kira kayak gitu. Nah, oke. cuma saudara subur juga ada duren segala macam. Nah, lagi kalau lagi duren banyak,
saya bawa tuh durian ya. Saya pertama kali jualan durian tuh dulu kalau masih ingat Greyhound tahu ya, yang Ya, di GBK sekarang. Nah, di ya. situ bawa satu satu kol durian gitu. Pakai sarung nggak kenal ini sama saya gitu kan ya, sama Pak Guru yang lain gitu ya. Nah, jualan durian, udah tahu celahnya, udah Pak Guru jalan gitu. Dan situ juga banyak cengkeh gitu ya. Nah, cengkeh itu tengkulak datang gitu, dibeliin murah-murah gitu. Terus masyarakat bilang, Pak dokter mau beli ya nih, harganya sekian. Pak, kemurahan Pak gitu. Nanti simpen aja, nanti kalau udah nggak ada barang juga pasti naik. Mau nggak nih, kalau nggak mau saya jual sama tengkulak nih katanya. Ya udah diambil sama saya gitu. Nah kalau di rumah dinas kan ada kamar, kalau nggak salah ada 3 kamar. Nah satu kamar kosong itu saya isin sama cengkeh. Jadi pas sudah semua udah dijual nggak ada lagi yang mau jual, saya tengkulak nawar ke saya baru kan. Nah kita bisa pakai harga tinggi kan. Nah jadi cukup tuh 64.000 ternyata gaji. Jadi orang suka bingung, tuh cukup ini loh. Nah itu, jadi ya semua jalanin lah supaya bisa survive. Nah itu kayak gitu. Oke, luar Nah biasa. setelah itu saya pindah ke Ciruas tahun 91. Nah itu daerah yang agak dekat ke Jakarta. Jadi pas saya datang ke sana, belum lama saya lagi duduk di puskesmas, datang tuh dokter namanya saya lupa dok. Nah itu datang ke sana, dia nyari saya gitu. Dok, kata petugas puskesmas, ada yang nyari tuh dok. Siapa kata itu? Ada tahu nih siapa bapak-bapak teman saya. Loh, ada apa ya cari saya? Mau nggak jadi dokter perusahaan? Oh, saya bilang, saya belum pernah jadi dokter perusahaan, saya bilang gitu. Yuk, jalan-jalan dulu aja. Saya diajak, tanahnya masih di daerah Merak. Sekarang ini perusahaannya itu. Dan itu belum ada bangunan sama sekali. Jadi saya direcruit, nggak tahu ya recruit saya itu dari British Petroleum, BP. Ya, dan itu jadi nama kan jadi Beyond Petroleum dan sebagainya. Nah, itu saya sama dia. Dan saya beruntung dapat perusahaan yang bagus. Lalu saya dilatih sampai sempat dikirim ke Australia untuk belajar toksikologi dan sebagainya. Nah, saya mulai sendiri otodidak belajar sampai akhirnya dilamar oleh perusahaan lain dan seterusnya. Kira-kira kayak gitu awalnya. Jadi nggak ada rencana. Jadi dokter nggak ada rencana, jadi dokter perusahaan nggak ada rencana. Tapi ya udah jalanin aja, nikmati aja. Emang ini kayaknya jalannya kita gitu. Oke, oke. Ini kalau lihat cerita Pak Erdi ini, Pak Dokter Erdi ini memang satu hal yang unik gitu ya. Nggak semua orang bisa menerima seperti itu. Karena ada orang yang memang seperti tadi saya bilang, kalau dia nggak punya passion gitu kan, aduh saya orang tuanya inginkan dia misalkan sekolah dokter. Nah, tapi dianya nggak seneng gitu. Dia senengnya mungkin musik gitu. Nah, dia jalanin sekolah dokter, akhirnya dia nggak lulus gitu. Ya kan? Dia nggak bisa selesaikan karena dia merasa nggak suka di situ. Tapi lain dengan halnya Pak Dokter Erdi nih ya, bisa lanjutin bahkan lanjut sampai S2 begitu. Nah, mungkin bagi tipsnya nih Pak Dokter Erdi, apa sih yang membuat sampai Pak Erdi itu bisa suka terus bisa bertahan sampai akhirnya kalau saya bilang ini bisa mencintai dari pekerjaannya itu sendiri. Sehingga judulnya pun Pak Erdi katakan tulus terus mengabdi begitu ya. Oke, gimana ceritanya Pak? Kita cari apa yang kita bisa cintai dari perusahaan, dari pekerjaan kita gitu. Nah udah kita fokus aja di situ. Dan itu lama-lama nggak kerasa kan gitu ya, nggak kerasa. Dan sampai tadi saya bilang, saya udah pegang waktu itu 9 perusahaan, tapi sama saya bilang dalam hati saya, apa saya ini termasuk orang yang hiperaktif gitu ya. Sampai saya masih mengurusi UKK, unit kesehatan kerja itu untuk pekerja informal. Yang salah satunya adalah dengan perusahaan saya. Jadi saya bujuk perusahaan saya untuk menjadi bapak angkat. Yang itu apa, perusahaan pink. Jadi perusahaan pink di Jamblijo diketokin gitu sama ibu-ibu itu ya. Nah, saya bina itu. Ya, karena kasihan mereka tangannya pada sakit, pinggangnya sakit, yang duduknya nggak bener. Jadi kita ajari tentang kesehatan kerja. Ini juga merembet pengusaha kerupuk, minta juga batu bata, genteng, kapuk, tukang ojek. Jadi akhirnya banyak gitu. Nah itu mungkin yang jadi penilaian dari WSO ya untuk memilih saya sebagai jadi salah satu dokter salah satu tokoh keselamatan dan kesehatan kerja se Indonesia. Itu mungkin ya karena kiprahnya bukan hanya di perusahaan yang terus terang kan pas dapat gaji, tapi kita juga berusaha untuk bagaimana berbagi untuk orang-orang yang memerlukan tapi nggak bisa mendapatkan kesempatan itu gitu. Ya kan nggak mungkin tukang ping punya dokter perusahaan mau bayar berapa dia gitu kan. Nah kita usahain seperti itu. Dan saya kalau waktu jadi dokter puskesmas di situ juga cukup lama gitu. Jadi kita lihat, jadi enaknya dari kita waktu saya jadi dokter puskesmas sama dokter perusahaan, kita bisa memanfaatkan perusahaan gitu, saling memanfaatkan. Jadi perusahaan itu kan punya dana CSR.
Nah, dana ini kalau kita nggak minta, mereka akan jatuh kemana-mana gitu. Jadi akhirnya nggak berguna. Dan misalnya saya ada posyandu. Posyandu itu saya punya satu, dia maunya juga bantu di desa sekitar perusahaan. Karena dia punya, saya itu harus giring satu dia. Saya punya dua desa, dekat situ ada 30 posyandu. Kalau saya tawarin ke mereka, bantu dong posyandu saya gitu. Karena posyandu itu kalau nggak ada susu, nggak ada kacang hijau, nggak ada telur, tuh sepi gitu. Ibu-ibu bilang, ngapain sih anak saya ditimbang-timbang melulu? Emang mau dijual gitu kan gitu ya. Nah itu, jadi saya mendekati ke mereka. Ayolah murah lah. Saya bulan ini nyumbang telur, nyumbang ini. Berapa sih kira-kira untuk 20, 30 posyandu? Saya hitung-hitung tuh cuma 1 juta. Buat pengusaha itu kecil banget gitu. Nah, jadi uang itu kita kasih ke kader-kader, mereka bulan ini masak kacang hijau, bulan depan susu, bulan depan telur dan sebagainya. Jadi posyandu tetap rame. Dan saya punya trik. Ini anak-anak kalau mau ditimbang nangis semua. Kenapa? Karena akan dimasukin ke dalam sarung, ditimbang kayak beras gitu. Nangis kan gelap gitu. Nah, sama saya bikin timbangan itu saya bikin mainan. Jadi saya minta tukang kayu gitu, dibikin kayak kapal-kapalan, kayak mobil-mobilan digantung gitu. Kan bisa sama udah dikurangin beratnya kan. Oh, anak-anak nggak mau turun malah gitu. Dan kebetulan anak saya yang pertama, Karina, yang sekarang jadi dokter bedah udah di dokter di Bali. Nah itu uji cobanya gitu. Waktu dia naik, wah anak boleh, oh iya seneng dia naik-naik gitu. Jadi semua mau ditimbang. Tadi susah nggak mau ditimbang. Jadi kalau saya datang bawa timbangan, malah orang minta ditimbang karena naik kapal-kapalan, naik mobil-mobilan kayak gitu. Nah itu seneng kerja sama masyarakat karena masyarakat tuh tulus. Ya, kalau saya lebih sama saya praktek juga di pinggir karena menolong mereka tuh benar-benar tulus dan mereka ingat gitu. Ya, saya ambil contoh saya di Ciomas itu terus terang disalamin aja nggak pernah kasih tarif. Ya karena tekor banyak tekornya gitu ya. Tapi senang mereka tahu kalau mereka sembuh. Nanti kalau mereka lagi panen beras, mereka bawa beras sekarung. Lagi panen durian, mereka bawa durian gitu. Hari percaya nggak? Saya nggak doyan durian waktu saya datang ke Ciongos pertama. Iya. Tapi pas Pak Haji diobatin sembuh, dia bawa durian 2 karung. Terus gimana nolaknya ini ya gak doyan durian gitu. Udah saya ajakin ngobrol. Dok, buka dulu nih durian ini katanya. Masa saya bawa nggak dimakan? Nanti Pak baru makan. Ajakin ngobrol lagi sama dia nggak pulang-pulang. Terus gitu, ya udah terpaksa makan. Ternyata enak. Jadi sekarang doyan durian malah. Nah itu kayak gitu. Jadi mereka tuh tulus banget. Jadi kita nolong mereka tuh enak hati. Tapi kalau sama orang-orang yang agak borjois lagi tuh gak susah mereka. Ya kadang-kadang, dok saya nggak mau obat generik, saya mau obat yang mahal-mahal gitu. Tapi pas ditulisin obat yang mahal, malah dok balik lagi dok mahal amat obatnya dok gitu. Ya. Nah sebetulnya kan obat generik itu sama aja sama obat yang bermerek, tapi mereka tidak diiklankan, tidak di ini, jadi mereka lebih murah. Tapi kita yang dokternya mesti mikir bagaimana memilih obat generik yang bagus. Nah itu kira-kira gitu Har. Oke. Wah, luar biasa ya. Makanya ini juga yang mungkin pertanyaan berikut yang saya ingin tanyakan ini ya. Apakah jadi bagaimana sampai akhirnya Pak Dr. Erdi bisa jadi dokter teladan seserang ini, gimana ceritanya ini, Pak? Itu ceritanya seru. Waktu saya datang pertama kali ke puskesmas, saya kan umurnya baru 25 waktu itu. Culun banget gitu kan ya. Jadi saya datang, terus ditanyain, saya duduk di puskesmas. Waktu itu saya ingat hari Minggu. Dek mau ngapain? Gitu. Saya bilang, mau camping, karena daerah Ciamas itu dingin, banyak tempat camping. Oh, mau cari tempat camping? Iya gitu. Nggak tahu minggu depannya datang jadi kepala puskesmas mereka gitu. Nah, karena di situ daerah terpencil, itu banyak kan karyawannya itu orang-orang buangan. Jadi yang di kota yang bandel-bandel dibuang ke situ gitu. Jadi kalau nggak ada dokter, nggak ada kepala puskesmas, mereka seneng. Kalau ada puskesmas, mereka, wah, gimana supaya nggak ada kepala puskesmas nih, supaya mereka bebas gitu kan. Nah, jadi saya 1-2 bulan pertama saya nggak mau ngapa-ngapain. Dia mau datang jam 9, jam 10, nggak mau dikerjain, bodo amat gitu ya. Yang saya deketin adalah tokoh masyarakat ya, Pak Kiai, sama di sana itu banyak itu, karena kita tahu ya kalau daerah Banten itu dukunnya bener banyak gitu. Nah, jadi saya deketin dulu mereka. Jadi hampir sebulan 2 bulan itu saya nggak ngapa-ngapain di puskesmas. Saya keliling aja, dianterin oleh satu karyawan sana namanya Pak Atma ya, dia juru imunisasi. Tapi kalau saya pergi ke kampung sama dia dipanggil dokter Atma gitu. Terus dia malu. Ini dokter yang ini. Oh bukan, saya mau mantri, saya bilang gitu. Nah, jadi udah kenal, baru bulan kedua lebih saya baru gebrak ke puskesmas. Jadi saya minta mereka disiplin apa? Ngamuk akhirnya. Ngamuk, mereka ngadu gitu ke tokoh-tokoh masyarakat itu. Dokter jelek nih segala macam. Mereka nggak tahu saya ada gerilya dulu.
Enggak tuh, bagus tuh dokternya segala macam gitu. Nah, makanya saya bilang buat anak-anak muda ya, penting waktu kita masih sekolah ya, SMA, kuliah, jangan jadi kutu buku. Kita harus belajar organisasi. Nah, dengan organisasi kita tahu kan strategi, mendekatkan orang, bagaimana segala macam, mengatur strategi. Nah, di situ ternyata berguna sekali gitu. Nah, sehingga akhirnya saya bisa terima mereka. Dan hari tahu, sebelum saya ada kepala puskesmas, jadi kepala puskesmas di situ, Puskesmas Siomas tuh nomor 10 terbaik di kabupaten. Pas saya pegang dalam waktu 3 bulan, itu jadi nomor 30 paling buncit. Paling buncit, nomor 30. Lalu saya dipanggil sama kepala dinas. Nggak ada kepala puskesmas nomor 10. Ada kepala puskesmas ada jadi nomor 30. Gitu. Saya cuma nanya sama kepala dinas. Bapak mau nomor berapa? Mau bikin nomor 1? Bisa saya. Saya tinggal nembak aja gitu. Ternyata selama ini mereka nembak gitu. Sehingga angka imunisasi bagus, segala macam bagus gitu. Lalu saya tanya sama karyawan, kamu nembak itu capek nggak sih? Selain merasa berdosa, apa bersalah gitu? Capek dok. Ini kita mau buang vaksin nih dok supaya dapat target. Anaknya kita mesti ngarang. Anaknya siapa namanya? Siapa namanya? Alamatnya di mana? Umurnya berapa? Pusing nggak pusing katanya. Ngapain kita bikin pusing? Tapi kalau entah nggak tercapai, kita nanti jelek katanya. Ya udah bisa jelekin aja semuanya dulu. Kita mulai dari bawah lagi. Kita bangun dari bawah fondasinya. Nah, itu seperti itu. Jadi akhirnya berhasil dari puskesmas paling jelek menjadi puskesmas nomor 1 ya dalam waktu kira-kira 1,5 tahun, 2 tahun lah. Kita menjadi puskesmas teladan dan saya dokternya menjadi dokter teladan. Nah, itu kayak gitu. KB itu kan susah kan ya, keluarga berencana. Ya, kita di lingkungan muslim itu susah banget gitu. Saya dekatannya ke Pak Kiai. Saya ngomong Pak Kiai, manfaat KB itu seperti apa segala macam. Ya ngomong tentang dokter nggak usah takut, rezeki itu kan udah ada yang ngatur gitu. Ya jadi punya anak banyak tuh masing-masing punya rezeki. Saya bilang ya lama-lama juga Tuhan pusing. Saya bilang ngurusin orang anak banyak semua pusing gitu. Tapi kan kita mesti usaha nih bagaimana jangan sampai anak-anak ini nggak sekolah, makannya kurang, kurang gizi. Ya nanti akhirnya kita meninggalkan generasi yang jelek gitu. Akhirnya Pak Kiai ngerti. Jadi Pak Kiai malah yang sponsorin. Ayo Pak Dokter datang nih, ayo bawa anaknya, bawa KB, bawa apa segala macam. Nah itu kerjasamanya benar-benar sampai sekarang gitu. Jadi saya udah kayak anak angkatnya mereka aja lah gitu. Ya walaupun kita tahu ya, saya Buddhis, tapi mereka Muslim. Tapi nggak ada tuh perbedaan-perbedaan nggak kayak sekarang ini nggak ada politik identitas. Jadi saya benar-benar dianggap sebagai anaknya aja karena kita buktikan bahwa memang setelah itu mereka jadi lebih baik dan sebagainya gitu. Wah, luar biasa ya, luar biasa. Wah, ini mungkin sangat-sangat bisa membantu ya buat teman-teman, sahabat-sahabat yang mendengarkan ini. Mudah-mudahan juga bisa ada suatu insight untuk bisa belajar dalam bagaimana kita menjalani dan bisa berhubungan dengan orang lain gitu ya. Nah, ini ceritanya jadi gini dok, terkait dari pekerjaan yang dilakukan gitu ya. Jadi kan untuk bisa diterima seperti tadi cerita Pak Dokter Erdi kan nggak gampang gitu ya. Supaya bisa akhirnya terus diterima, gimana gitu? Adakah mungkin ada sesuatu hal yang dilakukan gitu, Pak Dokter Erdi? Karena kan memang nggak mudah gitu. Kalau apalagi kita yang datang begitu tiba-tiba yang berbeda gitu kan. Kira-kira apa yang dilakukan? Dengan ketulusan kita datang ya. Jadi kita datang dengan ketulusan, memperkenalkan diri. Waktu itu kan saya masih 25 tahunan, bilang saya masih sangat muda, ya mesti memerlukan petunjuk dari kiai, dari para tokoh dan juga para dukun dalam tanda petik ya. Seperti itu. Bahkan di satu tempat dukun yang paling terkenal di sana, saya waktu datang itu disuguhin minuman. Ya, minuman lihatnya udah keruh gitu karena emang air di sana kan keruh gitu ya. Lalu dokter silakan diminum gitu. Terus saya minum aja gitu. Terus saya bilang, loh bapak kenapa ngeliatin saya gitu kok? Saya dikasih minum dia saya diliatin. Saya lagi bingung kenapa dokter berani ya minumnya gitu. Loh emang kenapa? Dokter kamu bilang saya siapa? Aku saya bilang berani. Ya mas bapak mau ngapa-ngapain saya sih? Saya kan nggak punya ilmu apa-apa selain kedokteran. Akhirnya dia bilang iya makanya saya nggak tega katanya gitu. Dan dokter-dokter sebelumnya baik ada gitu. Bawa minuman sendiri, bawa botol sendiri. Ya sama saya emang nggak bisa dikirim ke rumah langsung gitu. Gitu dia coba. Ya jadi akhirnya mereka benar-benar sayang gitu. Apa kalau ada penyakit gini, lucunya Har. Kalau penyakit-penyakit datang ke mereka, oh ini mah bukan penyakit guna-guna, ini mah penyakit biasa. Udah kita udah trendy gitu, sampai kayak gitu. Nah, tapi saya juga kalau menemukan penyakit-penyakit yang ini kayaknya bukan medis nih gitu, saya kirim ke mereka gitu. Jadi kita saling merujuk. Jadi merujuknya bukan antar dokter gitu, antar dokter dengan dukun gitu. Tapi memang kalau suka, kok percaya sih gitu. Mereka suka bertanya, kok jadi dokter masih percaya begitu? Saya percaya masih ada penyakit-penyakit yang memang nggak bisa diketemukan gitu.
Ya, banyak penyakit-penyakit yang di ronsen, diapain nggak ada, tapi penyakitnya ada segala macam. Dan saya percaya, dan saya seringkali saya kirim juga ternyata benar bisa sembuh gitu. Ya, nah itu masih banyaklah hal-hal gaib yang kita kalau secara agama Buddha percaya masih banyaklah di alam lain yang bisa digunakan untuk segala sesuatu begitu. Ya. Hmm. Jadi dengan di sana itu misalkan ada ketemu orang yang sakit tapi diperiksa dokter nggak nggak jelas gitu, nggak Apa? ditemukan gitu. Hah? Itu juga Sering dia. Oh, tinggal di banyak. mana gitu? Oh, saya tinggal di kampung ini. Saya ingat, oh di kampung ini ada ini. Ya udah bapak itu gitu, gitu aja. Ya, atau oh ke pakai yang di sana gitu, udah gitu aja. Jadi ingat oh dia di mana, caranya yang terdekat gitu. Ya, tapi memang Ciomas itu hebat. Ya bahkan Presiden Soekarno, Presiden Soeharto juga ke sana gitu. Diem-diem waktu zaman Oh, Soekarno, zaman Soeharto itu ya. iya, ya maksudnya itunya apa ilmunya tinggi di sana ya, Pak Dokter. Jadi sekarang juga masih begitu, Pak Dokter di sana. Di sana di sana sekarang sih mungkin udah modernisasi ya, dan mereka kan angkatan-angkatan yang sudah waktu saya datang juga udah sepuh. Coba Arif Hari bayangin, dia bisa operasi tumor dengan pisau dapur, dikeluarin tumornya, diusap aja sembuh gitu, gak ada bekas. Lalu saya bilang, Pak, ajarin saya sih gitu. Kalau Bapak ajarin saya, pasti saya bisa nolong orang banyak nih. Jangan loh dok, katanya. Berat dok, katanya syaratnya. Dokter lihat aja saya. Apa saya jadi kaya kayak begini? Enggak kan, katanya. Susah, katanya. Puasanya lama apa? Udahlah, nggak usah belajar kedokteran aja gitu. Coba bayangin kan kalau saya bisa operasi orang dengan pisau dapur segala macam bersih gitu. Waduh, nggak ada luka, nggak ada apa, langsung pulang. Wih, keren banget gitu kan. Udah orang nggak usah bayar semua lah gitu. Tapi dia bilang, jangan, berat. Nah, itu mungkin lama-lama ilmu itu juga hilang ya, punah malah. Karena mereka juga harus tirakatnya tuh berat gitu, harus puasa dan sebagainya. Oke, oke. Baik, Pak Dokter. Wah, luar biasa ya. Ini perjalanan hidupnya baru saya tahu gini, Pak Dokter. Mungkin ini juga ada yang kasih komen menginspirasi, terus kemudian suaranya bisa dibesarkan. Jadi saya nggak tahu nih antara saya atau Pak Dokter Erdi ini. Oke, saya rasa kalau saya itu nanti kasih tahu ya kalau udah kurang besar ya. Ini saya udah dekatkan speakernya nih. Nah, gini Pak Dokter Erdi, saya tahu perjalanan hidup Pak Dokter ini kan nggak mudah gitu. Nggak semua orang bisa juga jalanin. Saya rasa satu hal yang tidak mudah lah maksud saya gitu ya. Tidak mudah untuk orang bisa jalanin. Dalam perjalanan ini pasti kan Pak Dokter banyak ngalamin kesulitan gitu kan. Sampai akhirnya semua itu bisa teratasi. Nah, kita mau belajar nih Pak Dokter. Kira-kira dalam menghadapi kesulitan di dalam kehidupan, terus kemudian bisa keluar dari situ sampai bisa akhirnya sekarang dengan ya cukup baik begitu. Gimana caranya, Pak Dokter Erdi? Caranya nggak ada ya, cuma niat baik aja semua gitu. Jadi kalau kita semua niatnya baik, kita percaya semua akhirnya akan baik gitu. Dan kita hadapi aja semua gitu, nggak akan mati gitu. Kita kalau kita hadapi, kalau kita nggak salah gitu, hadapin aja gitu, nggak apa-apa gitu. Ya, ini ada satu teman saya di sini nih, Dokter Erni. Iya, kita lah gitu ya, mau beli rumah nggak jadi gitu ya, mau bikin klinik kita udah setuju, tapi yang lain-lain teman-temannya lain nggak jadi ya, sampai kita udah ngukur-ngukur gitu, kasih PHP banget gitu kan ya, kasih PHP banget gitu, sampai akhirnya nggak jadi gitu. Waduh gila, orang itu marah banget gitu sama kita, terutama saya berdua nih yang tiap hari datang ngukurin ini gambar-gambar gitu kan. Oleh orang itu minta datang, paling nggak Dokter Erdi sama Dokter Erni harus menghadap ke saya gitu. Coba bayangin kita berdua ngadep ke rumah dia, orang yang banyak saudara-saudaranya, udah golok-golok udah banyak gitu kan ya. Nah kita cuma pikir, udah kita mau menerangin memang nggak cocok gitu. Ternyata banyak pegang saham dan kita berdua nih nggak punya duit banyak gitu, cuman yang ngejalanin aja. Tapi ternyata dengan pengertian, dengan niat baik itu akhirnya mereka ngerti gitu. Dan akhirnya nggak jadi nggak apa-apa gitu. Gitu. Nah itu seperti itu. Ya. Jadi Jadi, ya kita harus ikutin pola pikir mereka gitu. Nah misalnya gini, ada satu kali di satu tempat di desa ini dekat sini, dekat perusahaan, tiba-tiba ada gas yang beracun keluar. Bukan beracun sih, gas yang mengganggu. Sebetulnya nggak beracun, bau doang, bau. Bau seperti sawo busuk gitu ke mereka. Nah susahnya perusahaan-perusahaan yang ada di situ tuh kalau kentut nggak mau ngaku gitu. Ya kan sama kayak kita, siapa yang kentut nih, cuma nggak ngaku gitu. Sama, nggak ada yang mau ngaku gitu. Tapi kita tahu nih siapa kira-kira perusahaannya. Nah, akhirnya perusahaan itu ngaku juga, datang ke sana gitu ya. Bawa dokter perusahaannya segala macam ke sana. Ngomong sama masyarakat. Masyarakat marah, dibawain golok, kabur ya. Akhirnya manajemennya minta sama saya, dok,
tolong dong dokter Edi ke sana. Loh, kan teman saya dokter gitu. Nggak bisa katanya, nggak nyangka katanya. Nah, akhirnya saya ke sana gitu. Saya ke sana, lalu ngobrol sama mereka. Wah, mereka panas kan ngobrol. Terus mereka bilang gini, pokoknya kalau sampai masih begini terus, nggak ada solusi, kita mau bakar, kata anak muda ini, mau bakar ini pabriknya gitu. Saya bilang, boleh kalau mau dibakar. Tapi kalau mau bakar, kasih tahu saya ya, paling nggak 2 jam sebelum dibakar. Oh, nanti dokter lapor ke polisi, dokter lapor kemana-mana. Enggak, saya nggak lapor kemana-mana, janji. Habis dokter ngapain? Saya mau kabur, pulang ke Jakarta, saya bilang. Karena kalau kebakar, Cilegon habis, saya bilang. Nah, akhirnya mereka mikir. Akhirnya yang tua-tua malah marahin yang muda-muda. Kamu enak aja bakar-bakar, emang pabrik tempe ini, katanya gitu kan dia. Nah, akhirnya udah damai mereka gitu, ngerti. Ya emang kan nggak selalu kan, mereka juga nggak sengaja gitu ngeluarin gas gitu. Memang karena sistemnya aja lagi ada masalah gitu. Nah, akhirnya beres gitu. Kalau teman saya dibawain golok, saya malah dibawain petai satu kerenceng gitu. Dan jadi kayak begitu. Dan enaknya saya praktek di dekat tempat mereka, jadi saya dianggap orang sendiri gitu. Jadi kalau mereka mau demo itu ngomong dulu ke saya gitu, dok, saya besok mau demo ke PT ini gitu. Kenapa sih masalahnya gitu? Saya kasih tahu PT-nya. Biasa kan kita kalau ada demo, kalau nggak ada pengertian, saya ini teriak-teriak. Ya ini yang ngerti, ini maunya apa? Itu nggak ada jalan tengah kan? Nah kalau ini kan saya udah bilang ya PT-nya, dia maunya begini-begini gitu. Jadi pas datang udah langsung enak gitu. Sebentaran beres, akhirnya mereka makan-makan, ngopi-ngopi, akhirnya mereka datang akhirnya udah malamnya, dokter nih gara-gara dokter jadi kita nggak enak, ini beres, saya bilang nggak perlu teriak-teriak nggak jelas. Iya sih katanya, makasih ya gitu. Nah, itu jadi saking deketnya kan, kalau mereka mau demo apa mereka lapor gitu, seperti itu. Jadi saya tinggal kasih tahu perusahaannya aja, nih mereka besok mau demo masalah ini nih gitu, kamu cari solusinya lah gitu. Nah itu seperti itu. Dan saya pikir permintaan mereka nggak muluk-muluk. Ya teman, mereka tuh shock waktu saya pertama kali tahun 91 ada perusahaan-perusahaan itu, mereka tuh nggak siap. Ya, mereka itu dapat duit banyak, tanahnya dibeliin, nah itu habis sebentar gitu, beli motor, anaknya kecelakaan, malah tabrakan segala macam, habis duitnya. Mereka nggak siap. Dan kita juga, pemerintah nggak siapin gitu, ini bagaimana nih supaya anak-anak sini bisa kerja di pabrik gitu. Akhirnya kesian, mereka paling jadi apa? Jadi office boy, jadi satpam, begitu doang. Ya, akhirnya saya juga lihat lama-lama nggak beres, mereka demo mau kerja, tapi nggak bisa masuk. Mau jadi operator teknisi kan perusahaannya nih padat modal, teknologi tinggi, dan harus dilatih kan, nggak bisa gitu. Ayo jalan keluar. Akhirnya saya undang perusahaan, kamu begini terus nggak bakal selesai masalah, yuk kita kerjasama. Kebetulan ada Universitas Tirtayasa di sini, Untirta. Kita ngomong saya sama mereka, gimana bisa nggak kamu didik anak-anak lulusan SMA ini menjadi D3 aja, D4 teman setahun, tapi dibekali ilmu yang praktis, nanti yang ngajar orang perusahaan gitu, jadi langsung bisa dipakai. Dan perusahaan nanti wajib lah, satu perusahaan kasih beasiswa 1 atau 2 orang, dan mudah-mudahan bisa diterima gitu oleh perusahaan. Dan itu jalan tuh. Ya awalnya jalan, tapi walaupun dari universitas saya teriak-teriak, dokter ini susah nih, nilainya jelek-jelek semua nih gitu. Ya gimana lagi? Nah, ini sumber daya kita harus asah gitu kan ya. Nah, akhir-akhirnya malah melenceng gitu. Yang masuk tuh bukan orang sini lagi gitu, orang dari luar gitu ya, terus terang dari Jawa gitu yang lebih ulet kata sini. Loh, si masyarakatnya ribut lagi, toh kenapa ini diterima kok bukan orang sini? Loh, masa sih? Saya bilang, untuk diterima harus dapat surat dari lurah gitu. Berarti lurah salah, saya bilang gitu. Tanya Pak Lurah, iya bukan nggak salah dok, dia kan udah tinggal di sini, berarti orang sini kan, nggak bisa Pak Lurah gitu. Kita kan orang yang benar-benar yang dulu dari sini, tanahnya diambil, apa dibeli, itu bisa kerja di sini. Nah ini, nah dari tanah dari bibit inilah mereka bisa masuk pabrik sebagai operator akhirnya, bukan cuma sebagai apa satpam, bukan cuma sebagai office boy dan sebagainya. Nah itu. Jadi Wah, harus ada jalan keluar. Semua pasti ada jalan keluar. Tinggal kita bagaimana niat menguraikannya gitu aja. wah, luar biasa ini ya. Itu nggak mudah juga itu, karena kalau andai kata mengalami satu kondisi masa yang lagi marah juga kan nggak mudah untuk bisa membuat mereka Betul. bisa gitu tenang ya. Ini berarti Pak Dokter Erdi ini udah dianggap apa ini kalau di sana ini sahabat paling baik gitu ya sebetulnya ya. Kakak Orang yang sendiri, bilang orang Hah? sendiri, orang Apa? sendiri. Orang sendiri ya. Wah, ya Oh, sudah pakai jubahnya dari khusus dari Banten kalau gitu. Oke, saya waktu Pak Dokter saya Erdi. dipindahin dari, saya kan di Ciamis 3 tahun, itu dokter paling lama dulu, nggak pernah, paling sebulan 3 bulan udah pada ganti. Terus saya mau diganti, Pak keluar surat dari Pak Bupati waktu itu, pasti disarankan keluar surat supaya saya dipindah gitu, karena sudah tiga tahun, biasa setahun 2 tahun udah pindah gitu, udah tiga Ya. tahun Bupati dikirim surat, dulu masyarakat demo tuh Pak, nggak boleh pindah.
Sampai bupati datang ke Ciamas jelasin gitu. Dokter Edi sudah kelamaan mesti pindah. Lalu mereka bilang, emang kurang apa di sini Dokter Edi? Kata. Makan, apa, segala kurang nggak? Semua ada kata Pak Bupati. Yang kurang dia cuma nggak punya duit katanya. Coba lihat mobilnya aja. Jelas katanya begitu. Bupati gitu. Akhirnya, ya udah, boleh pindah tapi cari yang gantinya ya gitu. Gitu. Yang seperti ini gitu. Saya boleh ngomong ya. Saya kan orang Tionghoa. Kalau bisa ya orang Tionghoa gitu. Aneh kan? Sampai seperti itu. Kebetulan ada adik kelas saya perempuan dari Atma Jaya juga. Udah kamu di situ gitu. Dan dia bagus juga. Tapi dia cuma 6 bulan karena suaminya angkatan laut. Nah, dia harus ikut suaminya bertugas di rumah sakit di suatu tempat yang lain seperti itu. Nah itu seperti Oh, itu. Jadi bayangin waktu saya ke sana itu bukan kayak sekarang kan, Cina lu gitu. Enggak, tapi mereka kaget gitu. Oh orang Cina kayak gini ya gitu, seperti itu coba. Apalagi saya Buddhis. Oh Buddhis ya gitu. Jadi cuma satu-satunya orang Tionghoa Buddhis di situ gitu. Jadi kerjanya apa? Itu hampir setiap malam ya, habis Isya itu jam 8, itu saya selalu dijemput hmm. ya, yang jemput kalau ke sana kalau mau sakit mau apa, yang jemput pakai motor, dia berdua pakai sarungan selalu bawa golok. Lalu saya bilang ngeri amat bawa goloknya. Apalagi istri saya gitu. Ini suaminya pulang nggak nih gitu ya. Kan saya dijemput di tengah-tengah ya. Yang nyupir namanya bawa golok. Ternyata golok itu berguna kalau lagi hujan mereka tinggal potong pelepah pisang untuk kita pakai gitu. Itu seperti itu. Jadi hampir kalau boleh dibilang 1 bulan tuh bisa 2-3 kali lah saya ke tempat itu ya. Kiai-kiai ya, ke pesantren. Kita diskusi coba. Mereka Oh, tak pengen gali. Agama Buddha ngajarin apa sih? Coba sampai seperti itu. oh, Pak, luar saya masuk ke biasa. masjid nggak apa-apa, nggak apa-apa gitu. Santrinya semua dikumpulin, kita diskusi sama Pak Kiai gitu. Dan ternyata nggak ada beda, semua agama tuh sama. Ya, semua Oh, agama tuh mengajarkan kebaikan, nggak ada agama yang membunuh apa segala macam, nggak ada. Semua tuh mengajarkan kebaikan. Dan itu yang timbul saya. Kenapa sekarang kok kayak begini? Itu yang bikin saya sedih. Sehingga saya mau bergabung dengan gerakan pembumian Pancasila ya. Nah, waktu oh, saya di Ciamas, waktu saya di Ciruas, waktu saya sekolah SMA, kalian saya baru reuni sama angkatan 79 kedokteran, itu nggak ada tuh sekat-sekat seperti itu gitu. Tapi kan di masyarakat kita kok makin bersekat-sekat gitu. Itu yang bikin saya sedih gitu. Kalau boleh dibilang, Ibu Pertiwi lagi nangis sekarang gitu. Ya, kita ini nggak sadar, kita ini sedang diperalat oleh orang lain yang ingin mengambil SDM kita dibodoh-bodohin, dan yang ngebodoh-bodohin orang kita sendiri juga yang dipakai alat oleh mereka. Mereka sih kaya, tapi yang dibawa-bawa nih demo-demo segala macam yang nggak berguna, cuma dapat nasi bungkus, uang berapa sih 50.000 gitu ya. Ya tapi kan mereka nih bisa membuat Indonesia apa lebih iya, bagus, enggak kan? Kalau betul. mereka membawa ke arah sana, udah ada contohnya kan gitu. Tinggal dilihat aja, saya bilang sama mereka. Kalau di sana yang kamu inginkan seperti ini di sana kan sudah ada, kan jelas gitu. Bahkan mereka semua kabur dari negaranya gitu. Ya, kalau saya ambil contoh Libya, di zaman Gaddafi dia memang tapi negara itu kaya gitu. Orang sekolah sampai lulus semua gratis gitu ya. Masyarakat sekarang coba sampai begitu menderitanya, sampai mereka kabur dan sebagainya. Apa kamu mau? Kamu kan bisa lihat gitu. Kenapa Indonesia sekarang dengan beraneka suku bangsa, adat istiadat, kita mau rubah ke sana gitu. Kalau dia berubah jadi bagus, saya akan dukung kamu, saya bilang gitu. Ya kita kan Hmm, negara ini hebat banget gitu, kayak pelangi iya, gitu. Ya, iya, hari bayangin kalau pelangi itu satu warna, hitam semua, jelek itu bagus, jelek pasti. Itu karena iya. berwarna-warni jadi bagus gitu. Nah itu seperti itu. Jadi Oke. sedih, tapi kita harus berjuang ya sampai kita jatuh seperti mereka karena terus terang mereka nggak banyak 10%, tapi ngomongnya kenceng gitu. Yang Ya, 90% silent silent majority ini bahaya gitu. Kalau mereka diem-diem aja nanti toto nggak ngerti, ikut-ikutan sudah hancur, nyesel gitu. Aduh kenapa begini ya gitu. Ya, ya, loh, Indonesia ini kaya banget gitu. Semua negara-negara tuh ingin menguasai Indonesia, tapi susah. Nah, cara kan dengan memecah belah seperti Belanda dulu kan, divide et impera kan, kita dia didombok gitu. Itu seperti itu. Ayo belajar dari sejarah gitu, sadar gitu. Jangan sampai kita terus-terusan dibohongin, kekayaan kita diambil, kita nggak punya apa-apa. Nah, itu seperti itu. iya. Wah, luar biasa ini ya. Jadi ini juga untuk bisa mungkin didengarkan biar bisa jadi pengalaman buat kita semua gitu ya. Sehingga memang karena kalau saya bilang juga kita sebetulnya ya sebetulnya datang ya nggak ngerti, kebetulan aja kita sukunya dari sini. Coba kalau kita masuknya di suku Jawa gitu kan kita juga akhirnya di situ juga gitu. Jadi kenapa mesti dibedain gitu kan sebetulnya. Yang penting kita bagaimana memperjuangkan untuk bangsa dan negara yang kita ada lahir di sini gitu ya, Pak Dr. Reddy ya.
Oke, Kita baik kan nih nggak Pak bisa Edi. lahir di mana jadi suku apa seperti Hari bilang kan. Betul. Tapi semua kita ciptaan Tuhan kan. Kalau percaya Tuhan nih, kita semua Ya, ciptaan Tuhan kan. Masa kita ya. komplain ciptaan Tuhan dikomplain oleh manusia gitu, aneh kan gitu. Nah itu seperti itu. Jadi kita yang sudah lahir di sini, tumpah darah kita, air ketuban ibu kita pecah di sini, kita sudah menghirup udara dari sini, oksigen dari sini. Nah itu kita sudah minum air dari sini. Nah kenapa kita jangan jadi orang kos di sinilah gitu? Ayo Ya. bersama-sama berjuang untuk bangsa dan negara ini. Ya, jadi mudah-mudahan di sana pun kembali ke seperti dulu Pak Dokter Erdi gitu ya. Jadi tetap toleransinya berjalan ya. Oke, baik Pak Dokter Erdi, ini ada yang bertanya dulu nih. Bagaimana tipsnya agar Dokter Erdi bisa bertahan di tengah toxic society, terlebih adanya mistis seperti ilmu debus dan lain-lain gitu. Mungkin yang maksudnya tadi di daerah Serang sana kan banyak gitu ya. Sehingga bisa operasi tanpa ini ya, pisau bedah tapi pisau dapur gitu ya. Dan nggak infeksi lagi ya. Iya, nggak sih. itu saya pun penasaran itu gimana caranya itu ya. Kalau nggak lihat nyata itu rasanya nggak percaya itu Pak Dokter. Ya, ya gimana tuh Pak Dokter? Jadi dengan Saya hidup jadi saya benar-benar lihat cara mereka kerjanya segala macam. Nah itu memang kenyataan gitu, nggak ada trik. Kalau sekarang banyak kan yang dilawan sama pesulap merah itu ya. Lihat ada trik-trik di sana mereka nggak pakai trik sama sekali. Tapi benar-benar atas kalau mereka bilang tirakatnya gitu ya, puasanya segala macam mereka kuat, mereka bisa lakukan itu dan saya percaya. Dan kalau saya bilang karena saya juga dari umat dari Buddha saya percaya bahwa uh, kita datang lihat buktikan hipasiko gitu. Dan ternyata benar gitu. Kalau udah percaya ya udah. Nah ini kan nggak ada jeleknya gitu dan mereka kan tidak menggunakan untuk yang jahat walaupun ada juga dalam tanda kutip yang black magicnya seperti itu ya. Nah itu juga kita nggak bisa ngomong lah di mana-mana pasti ada black and white gitu ya. Nah, tapi asal kita mengerti mereka tahu kita tahu mereka dan mereka menghargai kita menghargai mereka, pasti kita bisa hidup berdampingan gitu. Seperti tadi yang Pak Dukun bilang, kok berani minum gitu? Saya bilang ya saya nggak punya ilmu apa-apa ya saya minum aja gitu. Kalau saya nggak minum kan saya nggak menghormati bapak gitu. Dan ternyata dia salut gitu. Makanya ya saya jadi kesian katanya mau dikerjain juga. Ya anak kok polos banget gitu gitu. Padahal saya udah perhitungkan kan gitu. Kalau saya macam-macam juga bisa aja dikirim ke rumah kayak tadi kan saya nggak mau minum, saya bawa air dari rumah gitu. Tapi ya kita di sana kita harus menghargai. Jadi kalau saya mulai kehilangan rasa makan hari, apapun jadi enak itu di sana hari. Jadi kalau kita kondangan di sana, kita mesti makan. Dan sampai kita nggak makan. Kalau kita nolak, ya itu mereka akan marah gitu. Jadi itu saya di sana benar-benar rasa telan aja semua gitu. Saya pertama kali makan kulit melinjo ya di sana gitu. Tapi enak juga lama-lama dirasainnya gitu. Nah itu kayak gitu. Jadi ya ikutin aja adat istiadat mereka. Dan kalau kita dipanggil sama pasien, jangan menolak gitu. Jadi kalau kita dipanggil menolak, terus pasien itu meninggal, itu dianggapnya kita yang salah. Gara-gara Pak Dokter nggak datang, bapak saya meninggal. Itu saya pelajari dari mereka. Jadi walaupun kita tahu dah ada berat, padahal kadang-kadang kita udah berat ngapain sih gitu ya, tapi udah datangin aja gitu. Nah, asal dijenguk, diperiksa, maaf ya Pak, udah nggak bisa ke universitas saya, udah nyerah gitu ya. Itu nggak apa-apa gitu. Bahkan pas dia meninggal, itu datang tuh anaknya bawa besek, bawa makanan. Loh, kan bapaknya meninggal, kok bawa saya? Iya, karena dokter udah mau berusaha gitu ke tempat ke apa untuk menolong orang tua saya. Nah, itu seperti itu. Jadi yang penting kita bisa kata peribahasa tuh di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Nah, itu seperti itu. Nah, hari ini kan enggak. Di sana itu nggak ada tempat sampah. Ya, karena di kampung kan. Nggak ada tukang sampah jalan tiap hari ngambil. Nah, kalau mereka, kalau mau waktu lebaran, semua berlomba-lomba ngasih makan ke saya coba. Ya, jadi sampai si Santi itu pusing. Ini satu meja tuh penuh semua. Rendang ini, ada segala macam. Itu manasinnya gimana piring-piring itu gitu. Jadi kan mesti mikir apa? Makan nggak habis, dipanasin nggak mungkin. Jadi saya open house jadinya. Saya undang semua orang puskesmas datang makan di rumah saya. Terus kalau masih ada lebih silakan bawa pulang gitu. Jadi bersih semua. Jadi ternyata mereka lihat, ih Pak Dokter hebat tuh semua nggak ada sampahnya berarti dimakan semua gitu. Walaupun yang makan saya dan teman-teman gitu rame-rame gitu. Itu seperti itu. Ya kalau kita nih beradaptasi dengan tempat kita buang nggak ada tempat sampah kapan tukang sampah mau datang gitu kita juga nggak mungkin keluar dari situ. Jadi kalau zaman dulu itu dari Ciomas tuh ke Serang tuh kira-kira 1 sampai 2 jam karena nggak ada jalan aspal ya. Itu mau dibawanya gimana masa ditunggu dulu sampai busuk gitu.
Nah, nanti kita makan bersama, senang, dibawa pulang buat oleh-oleh mereka juga senang, beres semuanya. Nah, itu seperti itu. Problem Wah, solving-nya harus kuat. ya, ya, ya. Ini memang harus punya skill, kemampuan yang seperti Pak Dokter Erdi ini nggak mudah gitu ya. Jadi bisa mengerti, memahami situasi, sehingga tahu apa penanganan yang tepat untuk bisa di dalam satu apa namanya satu kita sebagian kecil dari sekian masyarakat ya. Apalagi mereka tuh ya kadang-kadang bukan dengan barangkali bisa pikiran gitu ya, maksudnya cara berpikir yang panjang ya, langsung emosi aja gitu ya. Tapi Pak Dokter Erdi bisa dengan cara yang tepat, dengan yang baik, sehingga bisa menyentuh hati mereka untuk bisa merangkul begitu ya. Ini luar biasa loh Pak Dokter Erdi. Ya, ini mungkin harus perlu belajar nih dari kita-kita ini ya. Dengan Ya, niat baik. ya, oke. Nah, ini waktu kita nih memang nggak banyak juga nih Pak ya Dokter Erdi nih. Kira-kira sebetulnya banyak hal yang kira-kira kalau misalnya kita mau, ya sebenarnya ada satu pertanyaan dulu nih terakhir yang saya mau tanyakan ya. Ini hal yang penting juga untuk kita semua. Nah, sekarang kira-kira menurut Pak Dokter Edi, dengan perjalanan Pak Dokter Edi gitu ya, dari begitu banyak liku-likunya, persoalan yang dihadapi ya, bahkan dalam satu hal yang komunitas kecil di antara yang besar begitu ya, terus kemudian bisa lolos dan akhirnya menjadi dokter teladan di sana. Kalau menurut Pak Dokter Edi ya, apa sih yang bisa membuat orang itu bisa maju dalam kehidupannya? Mungkin saran dari Pak Dokter Edi kira-kira gimana, Pak? Ya, tekad ya, harus ya. Kalau saya cuma berpikir begini, hal. Saya Ya, setelah mendalami agama Buddha, kita tuh jadi manusia itu susah sekali kan, ya. secara agama Buddha ya. Hmm. Sulit sekali lahir sebagai manusia. Dan kita beruntung bisa lahir sebagai manusia di alam manusia ini, karena di alam inilah kita bisa menolong orang lain. Ya, Hmm. kalau di agama Buddha ada 31 alam buat yang lain. Kalau kita lahir di dalam surga, kita nggak bisa nolong kalau hari dewa, aku dewa, apa yang aku bisa lakukan, hari bisa lakukan gitu. Ya, Ya. kalau aku lahir di alam neraka, boro-boro mau nolongin orang, kita lagi dipanggang-panggang gitu ya, lagi dibikin dicelup-celupin, dibikin sushi gitu. Nah itu seperti itu. Nah kebetulan kita lahir dalam manusia, kita bisa melihat tolong orang dan sebagainya. Ayo lakukanlah yang terbaik segala sesuatunya. Itu jadi dalam hidup kita juga nggak banyak, ya ayolah berbuat baiklah agar kita punya bekal. Sebab apa yang kita dapat di sekarang ini, ya itu merupakan karma, buah karma yang kita ambil dari masa lalu. Jadi kalau ini kita karma basi nih gitu. Jadi kalau kita nggak nanam lagi, kita akan habis kehidupan yang akan datang, kita nggak punya karma baik gitu. Jadi kalau ada orang yang setelah sekarang enak nggak mau berdana, nggak mau bantu orang, itu sama aja sedang menghabiskan deposito dia gitu. Kalau udah habis nggak punya apa-apa ke depan. Jadi mumpung kita lagi punya segala macam, ayo kita tanamin lagi deposito, semakin banyak semakin banyak. Nah itu yang kita harus lakukan dalam kehidupan sebagai manusia ini. Jadi ayo jangan juga banyak menuntut kekayaan yang akan membuat kita menderita melekat ya. Jadi yang bikin kita hidup menderita itu kemelekatan kita. Jadi jangan pernah melihat pada harta benda, pada kekuasaan, pada jabatan gitu. Sampai kita post power syndrome gitu. Nggak ada lah. Kita itu numpang lewat semua gitu. Ya jadi pas dia habis ya udah habis gitu. Ya udah nikmati aja. Yang penting mungkin nggak lama lagi juga orang nggak inget lagi sama kita kalau kita sudah meninggal gitu. Nggak apa-apa gitu. Tapi kita punya bekal sendiri kita bawa untuk diri kita sendiri. Jadi kalau kita nolong orang sebetulnya kita menolong diri sendiri, bukan menolong orang lain. Ya, Oke. jadi itu yang mungkin yang saya jadi patokan saya. Saya bisa bantu hari, mungkin bukan hari yang nanti membalasnya, gitu, tapi mungkin orang lain. Nah, itu seperti itu. Jadi, ayo berbuat baik sedapat yang selama kita masih bisa. Itu adalah untuk menolong kita sendiri, membawa bekal amal ibadah kita sendiri. Gitu. Ya. Jadi artinya ketika orang kalau dia mau maju, ya dia harus rajin-rajin selain mensyukuri gitu ya, mensyukuri Betul. dengan apa yang didapatkan, terus rajin-rajinlah banyak membuat kebaikan gitu ya, supaya mendapatkan pahala yang baik begitu ya, Pak Dokter Edi ya. Sehingga ini Benar. Pak Dokter Edi adalah jalan yang selama ini Pak Dokter Edi jalanin sehingga membawa Pak Dokter Edi bisa sampai saat ini gitu ya. Mm-mm. Oke, baik-baik. Ya, mudah-mudahan ini teman-teman bisa dengarkan ya. Jadi, ini satu tips yang sederhana sebetulnya menurut saya. Ya, jadi kita syukuri dengan apa yang kita miliki, kemudian kita lanjutkan gitu. Teruskan, jadi lakukan banyak hal-hal kebaikan dalam kehidupan ini. Karena kalau menurut apa namanya
ajaran dari Buddhis yang Pak Dr. Edi sekarang anut, manusia lahir itu sebenarnya menjadi sesuatu yang langka gitu, tidak mudah. Jadi kesempatan sekarang jadi manusia, manfaatkan sebanyak mungkin hal-hal yang bisa kita lakukan. Begitu ya Pak Dr. Edi ya? Iya, oke, baik. Nah sekarang mungkin di akhir nih Pak Dr. Edi. Di akhir, supaya kita punya bekal yang bagus ini ya. Kira-kira bisa kasih closing statement kita apa nih Pak Dr. Edi buat kita semua nih? Closing statement-nya adalah hiduplah pada saat ini. Jangan hidup pada masa lalu. Ya, hiduplah pada saat ini dan jangan terlalu khawatir masa depan kita. Ya, kita belum tahu di depan apa. Tapi hiduplah pada hari ini dan selalu berbuatlah yang terbaik pada hari ini. Itu kira-kira. Oke, luar biasa sekali Pak Erdi ya. Pak Dr. Erdi, terima kasih banyak. Ini hari ini saya juga dapat satu insight, satu motivasi yang kuat, dan saya rasa juga teman-teman yang mendengarkan, dan mudah-mudahan setelah rekaman ini, bagi mereka yang mendengarkan mendapatkan juga banyak manfaat. Belajar dari perjalanan seorang Pak Dr. Erdi gitu ya, yang sulit, susah dari awalnya, terus kemudian bisa mengabdi meskipun dalam keadaan penghasilan yang tidak memungkinkan, tapi tetap berjuang dan terus tulus mengabdi kepada orang lain. Dan pelajaran ini sangat penting ya. Terima kasih Pak Dr. Erdi. Semoga kebaikan Pak Dr. Erdi bisa membawa berkah yang melimpah untuk kehidupan Pak Dr. Erdi dengan keluarga. Ya, terima kasih Pak Dr. Erdi ya. Oke, baik sahabat Gema Kebijaksanaan, demikianlah yang kita sudah dengarkan hari ini, sharing yang diberikan oleh Pak Dr. Erdi. Semoga Anda bisa mendapatkan manfaat, dan tentunya silakan juga follow Instagram kita Gema Kebijaksanaan. Kemudian channel YouTube kita Gema Kebijaksanaan, karena subscribe itu nggak perlu bayar, gratis teman-teman. Jadi silakan Anda subscribe, dengarkan dari talkshow sebelumnya yang mungkin yang menarik buat Anda untuk belajar dari sana, dari tokoh-tokoh orang-orang yang sukses. Kebijaksanaan, demikianlah perjumpaan kita malam hari ini. Semoga Anda mendapatkan suatu insight, suatu motivasi, dan tentunya suatu bekal untuk bisa membawa hidup kita menjadi terus lebih baik dan lebih baik. Maju di dalam kehidupan ini, dan kita bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih, kita akan berjumpa kembali dalam acara minggu depan.